adalah sebuah sistem filtrasi yang kita gunakan di rumah sakit untuk menjamin suatu ruangan untuk steril. Biasanya kita gunakan di rumah sakit pertama adalah di kamar operasi, yang kedua adalah di ICU ya atau unit intensif, dan yang ketiga adalah di ruang isolasi itu sendiri gitu. Jadi terbayang bahwa sebenarnya sistem HEPA ini adalah sebuah sistem yang kita pakai untuk menjamin sterilisasi, artinya udara di situ itu steril, bersih. Nah, sistem ini juga yang sebenarnya kita pakai di dalam pesawat. Jadi sistem ini sama gitu, bahkan dengan perputaran yang lebih cepat. Nah, jadi kalau dengan perputaran lebih cepat, tentunya itu lebih baik lagi untuk kita karena artinya udara bersih itu akan tersedia setiap 2-3 menit. Oke. Sementara kalau di gedung standar kita di rumah sakit itu perputaran udaranya itu adalah setiap 5 menit itu akan berputar. Jadi apapun itu saya rasa dengan adanya regulasi bahwa HEPA ini memang harus memang sudah ada di dalam pesawat itu sendiri, karena pesawat itu adalah sesuatu yang sifatnya compact dan kemudian itu dibawa terbang. Dan pada saat itu dibawa terbang, dia itu nggak segampang seperti kita di darat gitu loh, tidak bisa mundur, tidak bisa kalau di atas misalnya tiba-tiba stop juga nggak bisa berhenti, sehingga sistem untuk menjamin sebuah udara yang bersih dalam pesawat itu ya memang harus ada, dan itu memang sudah menjadi regulasi dari aviasi. Dan itulah yang saya ingin teman-teman masyarakat itu tahu bahwa ini adalah sebuah sistem yang memang sudah ada dan sangat aman dan sangat mendukung kita untuk tetap memiliki udara yang bersih dan sehat selama kita terbang. Tapi apa itu sebenarnya sebelum ada COVID ini emang sudah ada di pesawat? Sudah ada. Oke. Sudah ada di pesawat. Itu sudah teregulasi dari 2005. Oke. Nah, jadi apalagi kalau pesawat-pesawat kita ini baru gitu ya. Nah, pesawat baru itu ya pasti HEPA-nya udah lebih baik lagi dibandingkan HEPA-HEPA yang lalu. Karena kan selama ini masyarakat menganggap bahwa kita 3 jam di dalam pesawat itu udaranya muter-muter di situ aja gitu. Jadi udara itu sangat baik karena kalau di atas dia tuh turun udaranya ke bawah Oke. karena ada gravitasi. Kalau di kita ya kan walaupun ada gravitasi tapi muternya masih dalam area yang area kita gitu ya. Tapi kalau di pesawat itu sebenarnya lebih baik karena dia punya gravitasi, dia turun ke bawah. Oke. Jadi sebenarnya itu kayak membersihkan setiap 2-3 menit. Berarti artinya udara berganti setiap 2-3 menit gitu ya, Dok ya. Oke, siap. Sehingga tadi sampai 99,99% itu bisa dikatakan udaranya bersih. Oke, terakhir Dok, apa yang kira-kira ingin disampaikan ke masyarakat tentang yang masih takut untuk naik terbang karena tertular virus itu sendiri, Dok? Oke, jadi kalau saya yang mau disampaikan adalah nomor satu, biar bagaimanapun ini adalah pandemi ya. Jadi kalau pandemi itu yang harus kita jaga nomor satu adalah diri kita sendiri. Jadi pastikan bahwa kita selalu memakai masker, kemudian selalu menjaga jarak dengan orang lain, dan yang ketiga juga selalu mencuci tangan ya. Begitu kita memegang apapun itu, itulah yang akan melindungi diri kita dari penyakit atau virus COVID-19 ini. Ya, jadi kita sudah dibantu dengan sebuah fasilitas yang membuat kita menjadi aman pada saat kita berada di pesawat. Tapi kita sendiri atau menjaga diri itu adalah salah satu prioritas nomor satu yang harus kita lakukan selama pandemi COVID ini berlangsung. Terakhir Dok, sebenarnya di pesawat itu ada sterilisasi nggak sih Dok setelah melakukan penerbangan gitu? Ada, mereka melakukan yang disebut sebagai desinfeksi tingkat tinggi. Oke. Jadi biasanya sesudah satu pesawat itu berhenti, mereka akan melakukan desinfeksi tingkat tinggi, membersihkan semua permukaan yang ada dalam pesawat. Oke. Dan juga biasanya ada beberapa berbeda-beda, tapi rata-rata kurang lebih adalah punya desinfeksi tingkat tinggi atau baik dengan UV maupun dengan dibersihkan menggunakan zat desinfektan. Oke, berarti nggak usah khawatir ini bangku bekas siapa gitu ya Dok ya. Oke. Ya, memang itu menjadi satu regulasi yang saya bilang tadi, antara kita dengan rumah sakit itu ternyata ada sebuah regulasi yang sama gitu, diatur oleh regulasi yang sama dari sisi facility and safety, yang kedua adalah dari sisi pencegahan infeksi. Oke, siap.